Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Ar-rabi'atu an ya umma mukhlisan lillah azza wa jalla wa muaddiyan amanatullahi ta'ala bi taharatihi wa jami'i syuruti salatihi. Ammal ikhlas fa bi an la ya'khuza 'alaiha ujrah faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi wa qala ittakhidh muazzinan la ya'khuzu 'alal azani ajra fal azanu tariqun ila shalah fa hiya aula bi an la yu'khaza 'alaiha ajrun. فإن أخذ رزقا من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو أحد الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه والكراهية في الفرائض أشد منها في التراويح وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومراقبة المصالح المسجد بإقامة الجماعة لا على نفس الصلاة. وأما الأمانة فهي الطهارة باطنا عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر فالمترشح بالإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي أن يكون خير القوم وكذا الطهارة ظاهرا عن الحدث والخبث فإنه لا يطلع عليه سواه فإن تذكر في أثناء صلاته حدثا أو خرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه فقد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة في أثناء الصلاة فاستخلف واستغسل ثم رجع ودخل في الصلاة إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali tersebut adalah yang keempat, tugas-tugas yang mesti dilakukan oleh seorang imam sembahyang. Ia menjadi imam agar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan menunaikan amanat Allah Ta'ala dalam kesuciannya dan seluruh syarat-syarat salatnya. Jadi imam artinya mesti ikhlas dan mesti menunaikan segala syarat-syarat sah sembahyang. Adapun ikhlas yang dimaksud itu adalah maka dengan tidak mengambil upah atasnya. Artinya inya menjadi imam itu kada digaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Ujar Rasulullah kepada Utsman, jadikanlah muazzin yang tidak mengambil upah atas azan itu. Cari muazzin nang hakun kada beupahan. Itu nang diulah jadi muazzin di masjid-masjid. Jadikanlah muazzin yang tidak mengambil upah atas azan itu. Azan adalah jalan kepada salat. Maka salat itu lebih utama untuk tidak diambil upah atasnya. Muazzin saja kada diberiakan Nabi mengambil upah atas banknya, atas azannya itu. Sedangkan azan itu hanya pengumuman untuk sembahyang, apalagi sembahyangnya. Maka salat itu lebih utama untuk tidak diambil upah atasnya. Apabila seorang muazzin itu melaksanakan tugasnya atau si imam itu melaksanakan tugasnya karena upah itu, maka dengarannya kada ikhlas.
jika ia mengambil upah dari masjid yang telah diwakafkan untuk orang yang melaksanakan sebagai imamnya, umpamanya masjid ini ada berisi usaha, masjid ada mempunyai usaha-usaha yang mana keuntungannya dibagi untuk kaum, untuk muazin, untuk khatib, untuk imam. Jika ia mengambil upah dari masjid yang telah diwakafkan untuk orang yang melaksanakan sebagai imamnya, atau dari sultan, pemerintah membuat satu kebijakan bahwa imam-imam tetap di masjid itu digaji, diberi honor. Itu ketetapan pemerintah, bukan masjid nang memberi upah, bukan masyarakat betuturuk memberi upah, kada, tapi pemerintah atau perorangan manusia. Ada orang sugih yang menjamin bahwa imam di masjidku itu ku gaji tiap bulan sekian, maka tidak dihukumkan dengan haram, maka tidak dihukumkan dengan haram, tetapi makruh, artinya kada sampai derajatnya kepada haram. Jadi imam yang mengambil gaji dengan tugas imamnya, muazin yang mengambil gaji dengan tugas azannya, khatib yang mengambil amplop berian pengurus masjid, itu kada dihukumkan haram, kada dihukumkan haram, tetapi makruh. Makruh dalam salat fardu lebih bersangatan daripada makruh pada salat tarawih. Di kampung ada bisi imam tarawih, mencari imam lain, dikontrak sebulan, digaji imam itu makruh juga, cuma makruhnya kada seberat sembahyang fardu. Makruh lebih inting daripada sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu itu imamnya bagaji, makruhnya lebih berat daripada makruh sembahyang sunat nang bagaji tadi. Makruh dalam salat fardu lebih bersangatan daripada makruh pada salat tarawih. Upahnya itu adalah atas tetapnya menghadiri tempat itu dan mengawasi kemaslahatan masjid dalam menegakkan jamaah, bukan terhadap salat itu sendiri. Upahnya itu upah ungkus ke sana menulaki. Itu yang dimaksud upah makruh tadi. Makruh itu amun upah sembahyangnya diupah, itu ada boleh. Ya kakak-kakaknya sembahyang diupah, hanya mau sembahyang lah. Nah, jadi upah itu kada sampai kepada haram, tetapi makruh itu upah untuk biaya menghadiri ke tempat itu, biaya mengawasi kemaslahatan jamaah di masjid itu. Nah, itu yang diupah, bukan terhadap salat itu sendiri. Amun sembahyangnya kada boleh diupah. Nah, jadi imam sembahyang mesti ikhlas, artinya melaksanakan tugas imamnya, jangan memandang kepada upah atau honor. Adapun amanah, imam mesti amanah orangnya. Maksudnya amanah itu adalah kesucian batin dari fasik, dosa-dosa besar, dan terus menerus atas dosa kecil. Jadi kalau kita ditugaskan orang menjadi imam, kita mesti menjaga diri, jangan sampai kita tergolong orang fasik. Itu amanah. Jangan sampai kita melakukan dosa besar atau mengekali dosa kecil. Karena kalau kita fasik, kita jadi imam, kasihan orang yang di belakang. Kita ngarannya khianat terhadap mereka, menculasi lawan mereka. Kan hukum mengatakan bahwa makruh kita mengikut imam yang fasik. Makruh sembahyang mengikut imam bila imamnya itu orangnya fasik.
Fasik itu artinya adalah melakukan satu dosa besar yang dia belum tobat, atau sering kali melakukan dosa kecil tanpa diiringi tobat. Jadi itu amanah. Orang kada tahu hati kita kayak apa. Orang kada tahu banyak kelakuan kita yang sebenarnya kayak apa. Lihat zahir kita baik, lihat zahir orangnya adil, tapi nyatanya kita di belakang kada tahu masyarakat kita melakukan dosa-dosa besar. Jadi imam kita ngarannya khianat kepada jamaah, khianat kepada makmum. Gara-gara kita sembahyang jadi imam, makmum jadi makruh mengikut kita, padahal mereka kada tahu. Nah, khianat. Adapun amanat maka adalah kesucian batin dari fasik dosa-dosa besar dan terus menerus atas dosa kecil. Orang yang ditugaskan untuk menjadi imam itu sayogianya untuk memelihara dari yang demikian itu dengan kesungguhannya, karena ia seperti utusan dan orang yang memberi syafaat bagi kaum itu, maka sayogianya untuk menjadi sebaik-baik kaum itu. Itu salah satu di antara buruknya dosa. Para ulama mengatakan bahwa satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu menimbulkan 10 macam kemudaratan. Sekali kita berdusta dengan tidak ada alasan yang benar, sekali kita berdusta dengan tidak ada uzur, maka satu kali dusta itu menyebabkan 10 mudarat bagi diri kita. Umpamanya dusta maksiatnya, sekali kita menggibah orang kita dapat 10 mudarat, 10 keaiban, 10 cacat pada diri kita. Asrul uyub lidan bil wahid, 10 dosa, 10 aib untuk satu dosa. Mereka mengatakan bahwa yang pertama, kalau kita melakukan satu dosa, umpamanya kita menggunjing orang, akibatnya apa? Satu, askhata khaliqah, kita membuat murka Allah, membuat Allah kada katuju lawan kita. Nang dulunya Allah sayang lawan kita, dulunya Allah cinta lawan kita, tapi karena kita menggunjing orang, akibatnya Allah murka. Askhata khaliqah. Satu, itu akibat dosa. Yang kedua, parraha aduwallah, kita membuat gembira musuh Allah, iblis. Satu kali kita berdosa, satu kali kita menggunjing orang umpamanya, iblis gembira, musuh Allah senang. Yang ketiga, akibat sebuting dosa, taba'uduhu minal jannah, semakin jauh dia dari surga. Asalnya surga lawan kita sakilan, gara-gara kita berbuat satu dosa jadi sadapa, berjauh kita daripada surga. Yang keempat, qurbuhu min jahannam, paraknya kita daripada neraka. Asalnya lawan neraka sadapa, gara-gara kita berbuat satu dosa jadi beparak sakilan. Yang kelima, satu perbuatan dosa itu menyebabkan kasalul ibadah, malas ibadah.
Satu kali kita menggunjing orang, satu kali kita berbohong, itu mungkin membuat kita malas mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menyebabkan kita malas untuk berzikir kepada Allah, menyebabkan malas untuk bersolawat. Membaca zikir 1000 asa banyak barang sudah. Kenapa? Karena 1000 paling-paling perlu waktu 20 menit atau seperempat jam zikir. Tapi kita asa banyak banget 1000 itu malas. Kenapa? Karena mungkin ada dosa-dosa di mulut kita yang belum kita tobat daripadanya. Nah, satu dosa membuat malas beribadah. Yang keenam, tabauduhu min malaikatir rahmah, jauhnya dia daripada malaikat rahmat. Orang-orang yang menggunjing orang-orang yang berdusta itu sebenarnya mulutnya mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga malaikat rahmah berjauh daripadanya. Yang kedelapan, tahzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Senin dan Kamis ada hadis yang mengatakan bahwa setiap Senin dan Kamis amal perbuatan umat Nabi Muhammad ini ditampayakan lawan Nabi kita. Setiap Senayan dan Kamis amal-amal perbuatan kita diperlihatkan kepada Nabi. Nah, wahai Muhammad, amal tingkah laku perbuatan umat engkau. Apabila Nabi melihat bahwa umatnya melakukan ketaatan ibadat, Nabi kita senang. Bila melihat umatnya melakukan hal-hal yang maksiat, Nabi kita huzun, sedih. Satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu membuat duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, khiyanatul adamiyyin. Perbuatan dosa itu adalah kita berkhianat kepada manusia. Yang tadi maksudnya kita jadi imam, orang kada tahu apa kelakuan kita sebenarnya. Diberabai baik kelakuannya, adil kelakuannya, tapi sudah dibanjir maka kelakuannya bilang luar biasa umpamanya. Ini benakal keluar orang ini di kampung pina adil bagus di kampung, tapi di luar kampung sarabanya mau. Jadi orang kampung kada tahu, disuruh aja jadi imam, hakun jadi imam. Nah, inya ini ngarannya mengkhianati jamaah. Mengkhianati jamaah. Jamaah yang menganggap orang ini orang baik, orang yang bisa memberikan syafaat kepada sembahyangnya, orang yang bisa dianggap juru bicara menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang ini orang yang sangat dibenci Allah. Nah, itu ngarannya khianat kepada manusia. Orang yang asalnya sembahyang jamaahnya berharap dapat pahala yang banyak, tapi karena dia orangnya fasik imamnya, akhirnya kada dapat pahala. Kan menculasi orang ngarannya khianat. Contohnya sembahyang berjamaah, saksi pernikahan. Saksi pernikahan orangnya mesti adil. Orangnya mesti adil, itu syaratnya. Kalau orangnya kada adil, saksinya kada sah nikahnya. Nah, orang ini di kampung adil, setahu masyarakat orang ini adil, padahal di belakang kelakuannya fasik. Disuruh ini jadi saksi, hakun jadi saksi. Nah, nikah orang jadi berantakan, nikah orang jadi kada sah, karena inyan ini sudah tahu dirinya fasik, hakun jadi saksi nikahnya. Mestinya kalau sadar bahwa kita kelakuan kada baik, jangan mau jadi saksi nikah. Karena kasihan orang nikahnya jadi kada sah. Nah, itu ngarannya khiyanatul adamiyyin, berkhianat kepada manusia. Berkhianat kepada manusia. Yang ke-10,
khianatu jami'il khalaik, dia bukan hanya berkhianat kepada manusia, tapi berkhianat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena satu perbuatan maksiat itu bisa mengundang bala dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu maksiat yang kita lakukan itu bisa mengundang azab Allah. Dan azab Allah ini iza nazala amma, bila mana turun umum. Inya karena orang yang baik-baik pun umpat kana gara-gara inya. Nah, jadi ngarannya perbuatan maksiat itu pelakunya ini berkhianat juga kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Karena bala itu ayam orang jadi matian, kambing orang jadi matian. Karena bala itu manusia jadi sengsara. Padahal gara-gara inya nang melakukan perbuatan dosa. Nah, khianat kepada seluruh makhluk. Jadi satu perbuatan dosa mendatangkan 10 kemudaratan. 10. Jadi seorang yang ditugaskan menjadi imam dituntut untuk menjaga diri, jangan sampai dia khianat kepada jamaahnya, khianat kepada makmum, yaitu menjaga diri daripada hal-hal yang membuat dia fasik. Demikian juga suci zahirnya dari hadas dan kotoran, karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya. Imam tuh kada berwudu, tahulah kita kada tahu. Imam di awaknya ada najis, kita kada tahu. Nah, jadi seorang imam ini hendaknya menjaga dirinya daripada hadas dan najis, karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya. Nah, jadi apabila imam ini mempunyai najis di dalam awaknya, sudah tuntung sembahyang hanyar tahu apakah baik diumumkan atau kada oleh imam nih, tergantung najisnya. Bila najis itu najis yang zahir, najis yang nampak kelihatan, artinya amun jamaah tuh memperhatikan aja kepada imam kelihatan najis itu, nah baik diumumkan bahasaan sembahyang. Contohnya si imam terjejak tahi cacak. Menurut satu pendapat ulama, tahi cacak itu kada maaf. Nah, kada maaf artinya kada sah sembahyang ada tahi cacak di awak. Si imam sembahyang di batis ada tahi cacak. Tuntung salam, imam melihat di batis ada tahi cacak. Cuma makmum kada denang menanggurnya. Berarti makmum kada melihat juga. Andai kata makmum memperhatikan, melihat makmum itu. Nah, kalau demikian halnya si imam disuruh memberitahukan sembahyang kita bahasaan. Nang tadi kada asi ada tahi cacak di batisku. Nah, bahasaan semuaan. Tapi kalau najisnya itu najis yang tersembunyi, andai kata makmum memperhatikan, kada melihat juga makmum. Umpamanya si imam hendak ke masjid memakai tapih nang kana najis, tapih nang bakas takana kamih umpamanya, yang sudah karing kamihnya, sembahyang jadi imam tuntung salam hanya sadar tapih nang kubawa kamih tadi nih. Nah, ini ngarannya najis nang khafi, nang tersembunyi. Namun itu imam beranai aja. Seorangnya sembahyang bahasa, ulangi di rumah kaina, jangan diberitahukan kepada makmum. Makmum sudah sah sembahyangnya itu. Nah, jadi imam hendaknya menjaga diri, memperhatikan hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Demikian juga suci zahirnya dari hadas dan kotoran, karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya.
Jika di tengah-tengah salatnya ia ingat hadas atau angin keluar daripadanya, maka tidak sayogianya ia malu, tetapi ia memegang tangan orang yang dekat daripadanya dan ia minta untuk menggantikannya. Rahatan sudah takbir, Allahu Akbar jadi imam, hanya ingat aku tadi kada berwudu lagi nih. Imam nih ingat pada tadi kada berwudu. Atau batal rahatan sembahyang, imam jangan malu-malu beampih. Beampih sembahyang tarik nang di muka suruh mengganti jadi imam. Dilihat coba nang ditariknya orangnya nang bisa mengganti, jangan sembarang tarik. Tarik nang anggaran bisa mengganti jadi imam. Maka tidak sayogianya ia malu, tetapi ia memegang tangan orang yang dekat daripadanya dan ia minta untuk menggantikannya. Najis kayak itu juga perhatian tengah sembahyang ingat, nah tapi nang benajis tadi nah nunggu pakai sembahyang batal sembahyangnya. Amunnya kau macul tapi nya membaca suluk misalnya sembahyangnya imam selawar panjang selawar katuk betape ingat nah tapi najis nih pacol tapi bakatok lagi sembahyang jadi imam ada apa-apaan itu. Amun kau macul tapi nya itu, tapi jangan lambat segera memaculnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat janabah di tengah-tengah salat. Lalu beliau mengangkat penggantinya, beliau mandi kemudian kembali dan masuk ke dalam salat. Nabi kita pernah mempraktikkan itu, mengajarkan kepada umatnya bagaimana andai kata orang yang di tengah-tengah sembahyang ingat bahwa dia masih dalam hadas. Nabi kita pernah mengalami batal sidin sembahyang, batal sidin cari orang lain yang menggantikan, sidin bersuci lalu kembali sembahyang. Sufyan berkata, salatlah di belakang setiap orang yang baik atau orang yang berbuat dosa. Ini mazhab Sufyan Tsauri. Sembahyanglah engkau di belakang orang yang adil atau di belakang orang yang fasik, kada jadi masalah. Salatlah di belakang setiap orang yang baik atau orang yang berbuat dosa. Artinya sembahyang fardu nang penting berjamaah, imamnya adil kah fasik kah kada jadi masalah. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Kecuali orang yang selalu minum khamar, nah imamnya ketujuh minum arak kada kau diikuti, atau orang yang terang-terangan berbuat fasik, nah, sidin tu ketujuh terang-terangan berbuat dosa kada kau diikut, atau orang yang durhaka kepada dua orang tuanya kada kau diikut, atau pelaku bid'ah, pelaku ajaran-ajaran yang sesat, atau hamba sahaya yang melarikan diri daripada tuannya. Nah, kecuali itu jangan diikut kalau menjadi imam. Kalau fasik-fasik yang lain, ujar Sufyan Tsauri, ikuti. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, Sufyan Tsauri ini mazhab tersendiri, beliau imam mazhab juga. Mazhab yang kelima Sufyan Tsauri. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Dalam Ihya Ulumuddin ada 5 mazhab itu disebutkan. Nah, kalau mazhab Syafi'i ada terbagi 2 kelompok ulama pendapat. Kalau imam itu fasik kayak apa? Ada pendapat yang mengatakan lebih baik sembahyang mengikut orang fasik daripada sembahyang fardu saurangan. Sembahyang fardu saurangan di rumah,
ke masjid imamnya fasik, lebih baik berjamaah walaupun imamnya fasik daripada sembahyang surangan. Ini pendapat yang kuat. Ada pendapat lagi mengatakan bahwa lebih baik sembahyang surangan daripada berimam kalau imamnya itu fasik. Yang pertama tadi yang bagus diikuti. Lebih baik kita sembahyang mengikut orang fasik daripada sembahyang sendirian. Sufyan berkata, salatlah di belakang setiap orang yang baik atau orang yang berbuat dosa, selain orang yang selalu meminum khamar, atau orang yang terang-terangan berbuat fasik, atau orang yang durhaka kepada dua orang tuanya, atau pelaku bid'ah, atau hamba sahaya yang melarikan diri. Pelaku bid'ah itu pelaku ajaran-ajaran, paham-paham yang kada dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti umpamanya orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Allah itu bertempat. Nah, ini orang penganut ajaran sesat. Tapi sesatnya kada sampai kepada kafir. Kalau dia mengatakan bahwa Allah itu bertempat, tempatnya di atas, nah itu kafir sudah. Tapi kalau dia mengatakan Allah bertempat di situ aja, ini bid'ah. Menurut Sufyan Tsauri, orang yang berpaham seperti itu jangan diikut menjadi imam. Termasuk ajaran bid'ah orang yang membenci orang-orang yang tidak dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bid'ah. Orang yang disayang Rasulullah, orang yang dihormati Rasulullah, orang yang dicintai Rasulullah, kita benci lawan mereka, itu bid'ah ngarannya kita. Nah, jangan mengikut sembahyang di belakang orang seperti itu. Yang kelima, imam itu tidak takbir sehingga saf-saf itu lurus. Maka hendaklah ia berpaling ke kanan dan kiri. Jika ia melihat celah, maka ia perintahkan untuk disamakan diisi. Mereka dikatakan mereka setantang dengan bahu, sejajar dengan bahu, dan saling berhimpitan dengan mata kaki. Dan ia tidak bertakbir sehingga muazzin itu selesai dari iqamah, dari qamat. Muazzin itu mengakhirkan iqamat dari azan dengan perkiraan persiapan manusia dalam salat. Jadi mestinya orang nang qamat ini jangan memandang nang dilanggar, memandang secara umum. Dilanggar sudah penuntungan sembahyang sunat, kalau qamat, nah jangan kada mesti bujur. Nabi kadang mengajarkan macam itu. Nabi kita bahwa mengatakan orang yang azan itu hendaklah memandang kepada keadaan umum. Dalam hadisnya, liyatamah halil muazzin bainal azan wal iqamah biqadri ma yafrughul akil min ta'amihi wal mu'tasir min i'tisarihi. Artinya hendaklah muazzin itu perlahan-lahan antara azan dan iqamah dengan kadar orang yang makan itu selesai dari makannya dan orang yang menguras, maksudnya air kecil atau air besar, selesai dari kurasannya. Jadi kira-kira sudah orang yang perhatian makan dari tuntung, sudah makannya, orang dalam jamban sudah biris urusannya, nah hanyar kamat. Demikian itu karena beliau Rasulullah melarang dari menahan dua kotoran, kencing dan berak, dan beliau menyuruh untuk mendahulukan makan malam atas salat isya karena menuntut lapangnya hati. Yang keenam, tugas imam adalah ia mengeraskan suaranya dengan takbiratul ihram dan seluruh takbir-takbir yang lain. Dan makmum tidak mengeraskan suaranya kecuali sekadar apa yang mendengarkan kepada dirinya. Makmum cukup segan seorang mendengar. Imam mesti nyaring takbiratul ihram, takbir intiqal dan lain-lainnya.
Dan imam berniat menjadi imam agar ia memperoleh keutamaan. Imam supaya dapat pahala jamaah nang 27 mesti berniat menjadi imam. Jika si imam tidak berniat maka salatnya sah dan salat kaum apabila mereka berniat makmum dan mereka memperoleh keutamaan makmum, sedangkan imam tidak memperoleh keutamaan imam. Imam pamannya kada berniat jadi imam. Usalli pada zuhur, Allahu Akbar. Imam kada berniat jadi imam. Sedangkan nang di belakang orang berniat jadi makmum inya. Nah, makmum nang di belakang sempurna dapat 27. Imam kada dapat kenapa? Karena inya kada berniat jadi imam. Hendaklah makmum mengakhirkan takbirnya dari takbir imam. Kada sah takbiratul ihram baimbai makmum lawan imam. Jadi takbiratul ihram itu mesti bar dulu imam, hanyar makmum Allah. Nah, kada boleh beriringan apalagi berdahulu. Jadi makmum mesti mengakhirkan takbirnya dari takbir imam. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu itu dibolehkan makmum berdahulu takbir daripada imam. Contohnya si imam Allahu Akbar, makmum di belakang Allahu Akbar aja. Lalu si imam ini ragu-ragu, niatku tadi pas kada, niat tadi pas kada ampun kone, imam ini ragu-ragu. Nah, imam disuruh takbir biasa, begimit aja sampai di belakang jangan tahu. Allah bahasa apa? Nah, itu sah sembahyangnya. Jangan benyarin kena batal semuaan di belakang supaya seorang aja mendengar. Nah, itu macam itu. Jadi ada takbir ihram nang berdahulu makmum daripada imam ya macam itu. Hendaklah makmum mengakhirkan takbirnya dari takbir imam, di mana ia memulai takbir setelah imam selesai takbir. Allahu a'lam. Adapun tugas-tugas pada qiraah bacaan maka ada 3, yaitu pertama si imam nih melunakkan, artinya tidak terdengar oleh makmum pada doa istiftah dan ta'awudz seperti orang yang salat sendirian. Membaca doa iftitah imam begimit saja, membaca auzubillah imam begimit saja kayak orang sembahyang sorangan. Dan ia imam mengeraskan menyaringkan Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah pada sekalian salat subuh 2 rakaat yang pertama pada salat isya dan maghrib. Demikian juga orang yang salat sendirian. Sembahyang subuh sorangan benyaring kita kedua-duanya, kedua rakaatnya. Sembahyang isya sorangan 2 rakaat pertama benyaring, 2 rakaat terakhir begimit. Dan imam mengeraskan ucapan amin pada salat jahriyah. Jahriyah artinya maghrib, isya dan subuh. Imam benyaring juga amin. Demikian juga makmum. Dan makmum membersamakan bacaan aminnya dengan amin imam. Di dalam sembahyang tidak ada makmum disunatkan baimbai imam kecuali pada amin. Ruku baimbai imam makruh, sujud baimbai imam makruh. Tapi kalau amin baimbai sunat. Dan imam mengeraskan ucapan amin pada salat jahriyah, maghrib, isya dan subuh. Demikian juga makmum. Dan makmum membersamakan bacaan aminnya dengan amin imam, bukan mengiringinya. Artinya bukan imam berdahulu amin, hanya makmum amin juga berdudi kada mau, mesti baimbai aminnya itu. Dan imam disunatkan mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i jam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim begimit.
Bismillah benyaring, Fatihah benyaring juga dalam sembahyang yang benyaring. Sedangkan hadis padanya itu berlawanan. Hadis ada yang mengatakan Bismillah itu begimit saja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahnya benyaring. Itu ada hadis macam itu. Ada juga hadis yang mengatakan benyaring kedua-duanya, mulai bismillah benyaring sampai seterusnya. Dan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memilih pengerasan basmalah itu. Mazhab kita memilih bismillahnya benyaring juga sampai Fatihahnya. Yang kedua, tugas bacaan imam adalah imam dalam berdirinya mempunyai 3 kali diam. Demikianlah meriwayatkan Samurah ibnu Jundubin dan Imran ibn al-Husain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali diam dalam berdiri. Yang pertama adalah setelah ia bertakbir, dan ini yang terpanjang diamnya. Sekira-kira orang yang di belakangnya makmum itu membaca Fatihatul Kitab, dan itu adalah waktu imam membaca doa iftitah. Ini salah satu di antara pendapat, dan Imam Ghazali mengikuti pendapat ini. Jadi si imam Allahu Akbar, takbiratul ihram. Makmum Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, si imam membaca iftitah. Makmum membaca Fatihah. Makmum membaca Fatihah. Nah, sehingga karena begitu imam sudah memulai baca Fatihah, makmum sudah habis Fatihah. Imam mulai Fatihah, makmum sudah habis Fatihahnya. Sehingga si makmum ini pol mendengarkan bacaan imam, mendengarkan Quran bacaan imam. Karena kan dalam Quran disebut wa iza quri'al Quran fastami'ulah, bila dibacakan Quran dengarkan. Imam Ghazali macam itu sih din. Jadi makmum begitu Allahu Akbar baca Fatihah dulu. Imam rahatan membaca iftitah, makmum membaca Fatihah. Tuntung kita Fatihah, imam tuntung iftitah, imam mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kita makmum mendengarkan bacaan imam. Nah, kayak itu. Ada juga pendapat ulama yang mutaakhirin pendapatnya bahwa imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram sama-sama membaca iftitah. Sama-sama membaca iftitah. Tuntung baca iftitah, imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah, makmum mendengarkan. Tuntung si imam baca Fatihah, imam disuruh beranai. Jangan langsung baca surah. Imam suruh beranai sakadar makmum sawat membaca Fatihah dalam beranai itu. Nah, dikira-kira makmum ini sudah tuntung baca Fatihah, hanya imam baca surah. Nah, itu nang tak pakai di tempat kita ini. Itu nang kebanyakan berlaku. Namun macam ini jarang, macam di kitab nih. Sesungguhnya jika ia tidak diam, keluputan akan mereka makmum daripada mendengarkan bacaan imam. Maka atas imam sesuatu yang kurang dari salat mereka. Dan jika mereka tidak membaca Fatihah di dalam waktu diamnya imam, dan mereka sibuk dengan selainnya, maka itu tanggungan mereka, bukan imam. Artinya kalau imam ini kada berdiam-diaman langsung aja, sehingga makmum kada ada kesempatan untuk mendengar bacaan imam. Imam berbacaan, makmum berbacaan juga. Karena imam kada memakai diam, terus saja langsung berbacaan. Ini ngarannya imam menzalim kepada makmum. Kenapa? Kada memberi kesempatan untuk mendengar bacaan Quran imam. Imam nang salah. Tapi kalau imam sudah beranai,
makmum kadang menggunakan waktu berana itu untuk membaca Fatihah, salah makmum. Makmum nang salah ngarannya. Nah, diam imam, Allahu Akbar takbiratul ihram, imam diam. Maksudnya diam bukan berana, imam baca dua iftitah, makmum baca Fatihah. Ini menurut Imam Ghazali macam itu. Sehingga imam tuntung membaca iftitah, makmum tuntung membaca Fatihah, hanya imam mulai Fatihah. Sehingga makmum bisa mendengarkan Fatihahnya imam. Diam yang kedua adalah apabila ia si imam selesai dari Fatihah, agar orang yang membaca Al-Fatihah pada diam yang pertama itu menyempurnakan Fatihahnya. Diam ini seperti separuh diam yang pertama. Diam nang kedua imam kada terlalu lawas. Diam nang kedua sesudah membaca Fatihah, waladhdallin amin, imam berdiam, jangan langsung baca surah. Diam ini untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada makmum-makmum nang tadi kada tuntung bacaan Fatihahnya, di sini menuntungkan Fatihah. Ini diamnya kada terlalu lawas, separuh lagi daripada lawas nang pertama tadi. Nah, jadi menurut Imam Ghazali cara sembahyang ini adalah Allahu Akbar, kita jadi imam baca iftitah, rakaat pertama nih baca iftitah, makmum baca Fatihah. Misalnya makmum baca Fatihah hanya ingat maliki yaumiddin, jar makmum. Imam sudah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Makmum diam. Stop ingat maliki yaumiddin. Nang rakaat sidin baca Fatihah. Tuntung kena amin, imam diam. Makmum menuntungakan Fatihahnya menyambung tadi. Nah, kayak itu menurut Imam Ghazali ini. Diam yang ketiga adalah apabila ia selesai dari surat sebelum rukuk. Lakum dinukum waliyadin. Berdiam dulu imam satu mat. Dan ini adalah yang paling ringan, sebentar diamnya. Diam sekedar apa yang memisahkan bacaan dari takbir. Karena sungguh dilarang dari menyambung padanya. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, itu dilarang itu. Ini lakum dinukum waliyadin, memandak sanapas barang dulu, hanya Allahu Akbar ruku. Dan makmum di belakang imam tidak membaca selain Fatihah. Selain Fatihah. Jika imam tidak diam, Fatihah yang dibaca, maka makmum membaca Fatihah Alkitab, Fatihah, dan yang taksir kurang adalah imam. Jika makmum tidak mendengar pada salat jahriyah karena jauhnya atau di dalam salat sirriyah zuhur dan asar, maka tidak mengapa membaca surah. Sembahyang zuhur misalnya, makmum sudah waladhdallin, imam belum juga lagi ruku. Makmum waladhdallin sudah, imam belum ruku. Beranaika makmum membaca surah kah? Baik membaca surah. Seapa ta'ulihi bila imam ruku. Itu untuk rakaat yang pertama dan kedua. Ketiga keempat kada usah lagi itu. Karena kada disuruh basurah rakaat keempat ketiga itu, yang disuruh basurah ini rakaat pertama dan kedua. Sembahyang maghrib kah, isya kah, subuh kah, kita misal jauh daripada imam, kada mendengar bacaan imam, kadang-kadang ngaran bacaan imam. Tuntung sudah kita membaca Fatihah, imam belum ruku, jangan beranai kita sambung Quran nang apa kan nang bisa. Supaya jangan ada berdiam beranai dalam sembahyang. Tapi kalau kita mendengar bacaan imam, nah kada boleh kecuali Fatihah nang kita baca. Kalau kita mendengar bacaan imam. Nah, kemudian yang ketiga, ia membaca pada salat subuh. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.